Assalamualaikum Pak Mumun. Waalaikumsalam Bu Rina. Nggih, Nggih, pada kesempatan ini ngendikane Pak Mumun akan mengadakan coaching nggih dengan Pak Angga. betul Bu. Sudah kita rencanakan seperti itu. Nggih, terus ini eh, sebagai nanti observer nggih, saya itu mau bertanya Pak, ini eh, terkait dengan rubrik percakapan yang akan Pak Mumun lakukan. Ini apa saja nanti Pak yang akan dikembangkan terkait dengan penilaian ini? Nggih. Eh, Mungkin lebih kepada kompetensi coaching mana yang ingin saya kembangkan gitu ya Bu. Nggih, Dari ya. tiga kompetensi coaching, presence, mendengarkan dan membuat pertanyaan berbobot, saya ingin mencoba mengembangkan yang ketiga Bu, yaitu kenapa menikah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu karena saya merasa inti dari proses coaching adalah di situ, sehingga seorang coach itu kemampuan di kompetensi yang ketiga ini harus harus mantap. Meskipun ya satu dua itu harus, semuanya Nggih. harus, tetapi menurut saya kok yang ketiga ini saya merasa kurang, sehingga saya merasa ingin mengimprove, ya, ingin mengimprove kemampuan saya di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, terima kasih Itu Pak. Bu. Nggih, selanjutnya ini Pak, eh, kalau tadi sudah nggih kompetensi yang akan dikembangkan. Terus nanti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan, artinya apa namanya memberi pertanyaan berbobot itu indikatornya nanti bagaimana Pak Ya, saya ketercapaiannya? akan merasa kompetensi saya meningkat di kompetensi yang ketiga itu jika saya berhasil mengcoach si Koci dalam hal ini adalah Pak Angga. Ya. Nanti saya berhasil eh, eh, menggali melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya, sehingga nanti Pak Angga bisa menemukan, Pak Angga bisa apa namanya mengkonstruksi solusi yang tepat untuk permasalahan Pak Angga. Itu, Bu. Oh, nggih, nggih. Baik, Pak. Nggih, terima kasih. Monggo silahkan nanti eh, kalau Pak Angga sudah rawuh silahkan untuk melakukan proses coaching ini. Ya, nanti kita ngobrol lagi Pak setelah proses coaching ini. Ya, terima kasih, Bu Rina. Ya, sami-sami Pak Mumun. Halo, Pak Angga. Ye, Ya, selamat siang Pak selamat Mumun. Selamat siang Pak Angga. Pripun ini Pak Angga, kemarin katanya ini ingin ngobrol-ngobrol dengan saya. Ada sebuah rencana besar yang akan Pak Angga laksanakan. Betulkah begitu Pak Angga? Jadi tujuan pertemuan kita hari ini apakah itu atau ada tujuan yang lain Pak Angga? Iya Pak Mumun, ini kan kita yang sudah di pendidikan guru penggerak itu saya ingin apa namanya eh, sharing itu ya Pak ya tentang dulu Hmm. pernah ada materi komunitas praktisi. Nah di tempat saya itu ketika jam sudah selesai misalnya jam setengah satu sholat, kemudian kita kan pulangnya jam 2 nih Pak, jam 2. Nah itu untuk Ya, mengisi waktu itu kok saya kepikiran ini ya Pak ya, membentuk komunitas praktisi karena sebenarnya teman-teman itu di tempat saya kan udah muda, jadi kelihatannya untuk apa diajak Ayam, aku mau pergi membentuk koma. itu. jadi dari pertemuan kita hari ini nanti, Pak Angga ingin mendiskusikan bersama saya, mungkin seperti itu ya, Iya iya. tentang kegiatan untuk eh, apa menikah mengisi waktu luang sampai jam Mau pulang ke mengatakan gitu. Nih mama. nih. Ayam Ya, mau ke sehingga mama. pertemuan kita hari ini memiliki tujuan dan dikatakan berhasil jika tujuan apa menikah kegiatan dari waktu itu, kegiatan dari waktu menunggu pulang itu ter, terbentuk gitu ya Pak ya. Iya Pak, jadi saya kepengen sekiranya seminggu sekali itu ada eh,
pertemuan yang ngobrol-ngobrol yang bermanfaat gitu ya Pak ya. Yang pertama untuk membentuk komunitas dulu, nanti kemudian ukuran berhasilnya itu kalau setiap minggu itu Pak, terlaksana gitu. Jadi continue itu kegiatannya. Mungkin maksud saya gini, Pak. Ukuran keberhasilan dari pertemuan kita siang hari ini, gitu kan? Artinya siang hari ini kita bisa merumuskan, ya Pak Angga, lebih tepatnya Pak Angga bisa merumuskan tentang kegiatan yang Pak Angga rencanakan tersebut, gitu ya. Jadi untuk ini yang penting hari ini pengen kayak program saya itu pengen saya segera eksekusi gitu Pak. Oh, ya Pak Angga. Tadi Pak Angga sedikit sudah menyampaikan juga bahwa teman-teman di sekolah Pak Angga di SD negeri apa Pak? Di negeri Karanggondang Pak. SD negeri Karanggondang itu kan KBM berakhir pukul 12.30. Sementara jam kepulangan itu kan jam 14, begitu ya. Sehingga ada spare time, ada waktu yang sepertinya bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Ngeten toh Pak? Kurang lebihnya begitu. Iya Pak. Iya. Terus ini Pak Angga, apa saja yang menjadi alasan Pak Angga untuk merancang atau apa sih tadi namanya ya, merencanakan kegiatan tersebut Pak Angga? Alasannya apa saja selain ada spare time, lalu apa saja selain itu? Jadi ini kita kan beberapa kali dari teman-teman juga sering ikut pelatihan gitu ya Pak ya, atau kegiatan di luar. Nah itu istilahnya sharing dari pengalaman teman-teman, dari pengalaman saya juga itu kurang terakomodasi atau gimana ya. Jadi karena di tempat saya itu ini Pak, kepala sekolahnya baru PLT, belum ada yang definitif di Ngampu. Jadi datang itu kadang seminggu sekali dan waktunya tidak full. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan kalau tidak ada istilahnya yang dari teman-teman itu kurang ya Pak, kalau tidak ada kepala sekolahnya itu Pak. Jadi banyak kegiatan yang mungkin kurang produktif. Seperti itu. Karena kadang saya yang ikut kegiatan, teman yang ikut kegiatan itu kok rasanya ingin menyampaikan momennya kan belum ada. Nah itu kepengen saya di waktu itu kita manfaatkan asal rutin dan waktu sebentar gitu Pak. Oh, jadi Pak Angga ingin mewadahi potensi-potensi yang ada di sekolah Pak Angga, karena tadi sudah disampaikan juga bahwa guru-guru di sekolah Pak Angga kan muda-muda, memiliki power, ya kan, sekaligus juga memiliki banyak kesempatan mengikuti pelatihan atau diklat di luar, sementara pengimbasan di dalam itu menurut Pak Angga kurang maksimal, makaten ya. Iya Pak. Itu. Sekarang Pak Angga, kalau misalnya dibuat skala 1 sampai 10 Pak Angga, kira-kira posisi Pak Angga untuk melaksanakan program ini di nomor berapa Pak? Di posisi saya berapa? Ini di nomor 9 Pak. Karena saya yakin karena memang kita juga biasa nunggu itu satu hari. Saya pikir di hari Kamis itu tidak ada yang les atau memberi tambahan belajar. Kalau biasanya Senin sampai Rabu itu ada yang les kelasnya masing-masing, tapi di hari Kamis itu banyak yang tidak. Makanya jadi kita hanya ngobrol-ngobrol Pak,
ambil nunggu waktu pulang, kayaknya kok kurang produktif atau kurang bermanfaat. Eman gitu ya. Iya. Sudah di angka 9 itu berarti sudah luar biasa loh Pak. Artinya kekuatan tadi sudah Pak Angga sampaikan, waktu yang luang, potensi yang ada, ya kan, tinggal wadahnya gitu kan Pak. Ya, Dan betul, Pak Angga pun sudah optimis sekarang udah di posisi 9. Ini berarti kurang satu langkah lagi untuk melaksanakan atau mewujudkan rencana ini. Berarti kalau masih di angka 9 berarti masih ada hambatan Pak. Kira-kira ada nggak hambatan yang Pak Angga akan temukan atau mungkin hambatan-hambatan yang mungkin menurut Pak Angga ini perlu kita selesaikan deh seperti itu. Kenapa Pak? Ada hambatannya nggak? Untuk yang pertama mungkin saya ini Pak komunikasi dengan kepala sekolah yang paling penting. Kalau itu sudah masuk ke langkah-langkah kita ya? Iya Pak. Cuman hambatannya karena waktu Pak. Gitu. Saya itu kepala sekolahnya sibuk, sangat sibuk di sekolahnya. Inti itu sibuk, apalagi di tempat saya yang hanya mengampu itu untuk bertemu saja kita harus gangsenan dulu. Mungkin tantangannya itu nanti, tapi segera saya bisa menyampaikan itu. Kemudian untuk tantangan yang nanti respon teman-teman pasti walaupun gurunya tidak terlalu banyak tapi kan punya pendapat masing-masing. Nah, itu mungkin salah satu tantangan lagi nanti seperti apa. Tapi saya optimis tetap kemarin komunitas praktisi itu kan yang nanti yang bisa yang ini saja, yang bisa dan yang sefrekuensi gitu ya Pak ya. Jadi Pak Angga sampaikan ada dua hambatan utama. Yang pertama adalah kesempatan untuk bertemu dengan kepala sekolah, karena dalam hal ini kepala sekolahnya adalah PLT, sehingga kalau mau bertemu, mau matur, mau konsultasi itu harus gangsenan dulu. Ya kan Pak? Berarti kan ada solusinya dong hambatan yang pertama. Solusinya itu tadi apa Pak? Itu harus cepat-cepat buat janji Pak. Nah, gangsenan dulu dengan kepala sekolah ya. Berarti solusi hambatan pertama sudah Angga temukan. Lalu hambatan yang kedua adalah reaksi teman-teman. Jadi kan reaksi positif negatif. Mungkin ada, meskipun teman-teman juga masih muda-muda ya, masih semangat belajarnya tinggi, powernya full, tetapi ternyata Pak Angga juga merasa bisa jadi tidak 100% teman-teman nanti mendukung, begitu ya. Namun akhirnya Pak Angga mengambil solusi bahwa ya udah yang mau saja, begitu ya? Ya. Atau bagaimana tadi? Ya Pak, nanti tetap kita laksanakan, dan mungkin ketika ada yang mungkin tidak bisa ataupun ada yang kurang mendukung, itu tidak apa-apa, yang penting tetap program itu berjalan. Nah, saya yakin dari kepala sekolah nanti mendukung seperti itu Pak. Sekarang mungkin kegiatan itu sekarang kita beri nama saja nama Pak tadi, komunitas praktisi gitu ya? Iya Pak, tapi karena hari Kamis itu ini Pak, saya pengen kasih nama ini Pak, Ki Hajar gitu ya. Waduh, Kamis. Apa itu? Itu akronim dari apa atau maksudnya apa Pak? Kamis harus belajar Pak. Oh, Ki Hajar, Kamis harus belajar. Luar biasa. Ya, ternyata Pak Angga sudah sedemikian merancang ya komunitas praktisi ini, bahkan sampai namanya pun pakai nama-nama yang yang sedang populer di dunia pendidikan. Ki Hajar, Kamis baru ngan kepikiran sekarang sebenarnya Pak. Sekarang kita lanjutkan obrolan kita Pak Angga.
Selanjutnya Pak Angga, kalau tadi Pak Angga sudah merancang sebuah kegiatan, bahkan sudah merancang sebuah nama yang populer tadi, Pak Angga juga sudah melakukan pemetaan hambatan dan termasuk pada solusinya. Sekarang untuk mewujudkan Ki Hajar tadi Pak, untuk mewujudkan komunitas Ki Hajar tadi, eh, apa itu namanya? Ya. Rencana Pak Angga untuk mencapai tujuannya itu apa saja? Nah, langkah yang pertama tadi Pak, ini karena saya juga sudah mantap, itu langkah pertama nanti saya langsung membuat janji kepada kepala sekolah, dan karena kepala sekolah saya sibuk, jadi saya sampaikan saja untuk apa program yang mau saya sampaikan, nanti saya WA Pak, jadi sekaligus mau ngobrol tentang apa, nanti langsung saya ini kan, biar nanti ketemu ataupun mungkin bisa ditindaklanjuti telepon biar lebih cepat, ya waktunya bisa segera dimulai. Oh, segera gitu ya, di bulan ini gitu ya Pak? Iya. Karena setelah eman-eman waktunya gitu toh Pak? Iya, karena hanya seminggu sekali Pak, dan saya biar nanti segera dimulai. Jadi prioritas yang pertama adalah itu, menghubungi kepala sekolah untuk konsultasi dan izin ya Pak? Nggih Pak. Ini kan udah hari Sabtu Pak. Itu rencananya Pak Angga kapan ini untuk melakukan langkah pertama komunikasi dengan kepala sekolah? Itu nanti saya minta hari Senin Pak. Oh, hari Senin ya. Hari Senin. Jadi biar nanti Kamisnya kita mulai, karena saya yang Sol, nanti saya bisa memulai dari mungkin materi-materi guru penggerak ini kan banyak, dan di tempat saya belum ada guru penggeraknya Pak. Ya, jadi rencananya materi yang disampaikan kan tadi tentang dari terus dari teman-teman yang lain juga enggak Pak, atau full dari Pak Angga penyampaian materinya atau narasumbernya? Untuk yang pertama nanti saya dulu Pak, biar nanti teman-teman juga bisa melihat, kemudian nanti tetap kita buatkan jadwal, ataupun kalau tidak nanti bisa tetap gantian Pak. Siapa yang siap. Di luar atau kegiatan di luar jadi peserta workshop atau diklat, itu bisa segera menyampaikan atau segera disampaikan ke teman-teman. Jadi konsepnya santai saja, ngobrol santai sambil menunggu, tapi ada materi yang disampaikan gitu Pak. Iya, jadi prioritas yang pertama Pak Angga merencanakan untuk bertemu dengan kepala sekolah itu sekaligus konsultasi. Sekarang yang kedua Pak, selain bertemu dengan kepala sekolah, rencana apa yang akan Pak Angga lakukan sampai hari Kamis nanti itu terlaksana? Yang kedua, karena nanti saya yang pertama Pak mendahului materi, saya milih materi ini. Jadi tanggung jawab nanti menyiapkan materi. Kalau kemarin yang di modul 2 itu kan kayak budaya positif itu kan, CGP menyampaikan diseminasi itu loh Pak. Itu saya pengen menyampaikan juga, tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dalam ini sederhana, obrolan sederhana itu. Ya, jadi Pak Angga yang kedua sudah menyiapkan materi untuk menjadi narasumber di hari Ki Hajar yang pertama. Lalu komunikasi dengan teman-teman Pak Angga direncanakan seperti apa? Apakah tiba-tiba ketika Pak Kepala Sekolah oke, begitu langsung bergerak, langsung semuanya oke, atau Pak Angga akan melakukan pendekatan juga kepada teman-teman? Oh iya, itu Pak yang
ini ketika saya sudah mendapatkan izin, nah itu nanti saya pendekatan ke teman-teman. Jadi, agar nanti tidak kesannya terburu-buru, jadi saya pendekatan ke teman-teman personal ataupun nanti saat ketemu bareng di kantor seperti itu, Pak. Tapi setelah Artinya nanti kalau kepala sekolah yang sudah ini mengizinkan, dan nanti biasanya program yang menyampaikan kepala sekolah. Iya. Jadi kan Senin ketemu kepala sekolah Pak Anjis, nanti masih ada Selasa dan Rabu untuk Pak Kepala Sekolah, katakanlah kalau setuju, tapi harusnya setuju lah dengan kegiatan semacam ini ya, positif. Nanti Pak Kepala Sekolah akan menginformasikan dan tentunya Pak Angga mungkin akan memberikan sosialisasi ke teman-teman begitu ya. Sekaligus kan itu dalam komunitas praktisi kan kita bisa Pak Angga mencari tim yang satu frekuensi dengan kita, yang memiliki tujuan dan keinginan yang sama, sehingga nanti bisa kita ajak menjadi sparring partner untuk keberhasilan Ki Hajar ini kan tentunya ya. Ya, betul sekali Pak. Tadi ya yang saya butuhkan dukungan itu dari teman-teman yang sefrekuensi gitu ya. Yang nanti sekiranya mendukung di kegiatan ini. Ya, jadi yang mendukung siapa saja Pak jadinya? Ada kepala sekolah, lalu kemudian ada teman-teman yang kemarin daftar Pak, daftar CGP itu walaupun belum pengumuman ya, tapi ada 3 Pak ini yang sudah mendaftar seleksi tahap kedua. Jadi mungkin itu dulu yang nanti saya ajak. Iya, sepertinya udah luar biasa ini Pak Angga. Pak Angga sudah itu tadi ya, memiliki rancangan, memiliki ide untuk membuat komunitas praktisi, yaitu komunitas praktisi Ki Hajar Kamis Harus Belajar. Terus Pak Angga juga sudah merencanakan aksi-aksi apa saja yang akan Pak Angga lakukan. Nah, ini yang terakhir Pak Angga. Yang terakhir. Dukungan tadi sudah juga ya. Dukungan dari teman-teman, dari kepala sekolah, teman-teman yang frekuensi. Nah, yang terakhir adalah bagaimana dengan ketindaklanjut atau keberlanjutan kegiatan Ki Hajar ini. Apakah nanti kegiatan ini akan selesai pada waktu tertentu atau mungkin bagaimana Pak? Komitmen ke depannya tentang Ki Hajar Pak Angga ini. Ya, ini untuk komitmen tadi dari teman-teman dulu Pak, ketika dari komunitas praktisi itu nanti sudah sepakat atau berkomitmen, ya nanti sambil jalan Pak mungkin dievaluasi di bulan-bulan berikutnya, mungkin bulan depan kita evaluasi lagi keberlanjutan atau pelaksanaannya seperti apa, kita lihat 1 bulan ini Pak. Ya tentunya kan sambil di Monef ya, monitoring evaluasi kira-kira nanti setelah pelaksanaan yang pertama dievaluasi bagaimana antusiasme teman-teman, bagaimana mungkin sejauh mana keterserapan materi yang disampaikan dan seterusnya, sehingga apabila kegiatan ini positif dan akan dilanjutkan seterusnya, tentu ada persiapan yang lebih matang lagi. Iya, betul itu ya Pak Angga ya. Iya, terus Pak. Ya. Itu Pak Angga. Kira-kira ada lagi yang akan kita diskusikan Pak Angga? Kelihatannya sudah semua Pak, sudah saya sampaikan, dan terima kasih. Ini saya merasa tergali, merasa nyaman Pak. Jadi cerita kemarin ini baru sebatas rencana, akhirnya Pak Mumun berkenan kita ngobrol karena sesama di PGP ini
Saya rasa obrolannya nyambung gitu ya Pak. Terima kasih banyak Ya. Pak. Ya, sama sih Pak. Saya juga sebenarnya ya belajar juga karena kita sama-sama kan di program ini kan sama-sama belajar dan ya pada intinya bisa juga apa yang diterapkan oleh Pak Angga ini kami terapkan di sekolah kami. Semoga nanti apa yang sudah Pak Angga rencanakan, apa yang sudah Pak Angga rancang, apa yang sudah Pak Angga petakan ini berjalan dengan lancar Pak Angga ya. Memberi Iya Pak, terima kemanfaatan pada kasih. SD Negeri Karanggondang dan syukur-syukur nanti bisa meluber ya kebaikan ini meluber ke ekosistem di sekitarnya di SD-SD di sekitar SD Karanggondang bisa meniru kegiatan semacam ini ya kegiatan komunitas praktisi mengisi waktu sebelum pulang dan bahkan keren namanya Ki Hajar Kamis harus belajar. Semangat Pak Angga ya. Terima kasih Pak Mumun atas waktunya, kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Angga. Kita tutup Pak Angga. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mumun, alhamdulillah nih Pak Mumun sudah melakukan praktek coaching bersama Pak Angga. Ini untuk selanjutnya. Tadi selama melakukan praktek coaching itu sudahkah menjadi indikator ketercapaiannya itu yang tadi kita bicarakan di depan itu apakah sudah tercapai semuanya menurut Pak Mumun? Saya memang merasa menikah Bu Rina dalam mengajukan pertanyaan berbobot ini bukan hal yang mudah ya. Dimulai dari present atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan dengan seksama, lalu akan hadir akan muncul pertanyaan yang berbobot. Saya sih merasa sudah berusaha semaksimal mungkin agar pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu benar-benar bisa menggali apa yang ada dalam pikiran dan rencana Pak Angga gitu. Kalau dibilang apakah indikator ketercapaiannya tercapai, saya optimis tercapai. Meskipun saya akui juga mungkin perlu lebih Bu Rina lebih tajam lagi mungkin ya pertanyaan-pertanyaan saya. Begitu, Pak. Begitu, Bu Rina. Terima kasih Pak Mumun sependapat juga dengan yang disampaikan Pak Mumun tadi ketika saya mengamati dari proses coaching ini juga alur ceritanya sudah terlihat dan di sana sudah ada prinsip coachingnya yaitu tidak ada asumsi di situ, tidak ada asosiasi, jadi mengalir memang benar-benar sebagai coach begitu dan tampak memang kemitraannya juga sudah dibangun baik, jadi tidak ada rasa saling pakewuh gitu si coachingnya juga seperti itu gitu. Jadi ini menurut saya juga indikator ini dari pengembangan yang diinginkan terkait dengan pertanyaan berbobot juga sudah mengalir begitu Pak. Nah untuk kemudian kompetensi apalagi Pak yang menurut Pak Mumun mau dikembangkan lagi? Ya, kalau yang di kesempatan simulasi coaching kali ini kan yang ketiga. Saya ingin 1 dan 2 sekaligus, Bu. Oh iya. Jadi ketika pakai komplit gitu ya Pak Mumun. karena ternyata kalau ingin mengimprove yang ketiga 1, 2 itu juga harus kuat. Jadi kehadiran maupun keterampilan kita mendengarkan. Jadi enggak bisa tiba-tiba meloncat ke 3 mau bagus tapi yang 1, 2 kopong seperti itu enggak, Bu. Jadi memang 1 presence kehadiran kita, kehadiran penuh perhatian kita, mindfulness kita kepada si coach itu juga memang harus kita bangun. Lalu bagaimana kita mendengarkan, bisa jadi keluh kesah ya atau mungkin bisa jadi rencana atau kegalauan si coach itu benar-benar harus kita dengarkan sehingga nanti mengalir ke nomor 3, kemampuan kita untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu pun akan lebih sesuai dengan tujuan sehingga ketercapaian tujuan itu bisa lebih maksimal. Begitu Bu Rina. Terima kasih Pak Mumun. Ya cukup dari saya cukup sekian aja. Nanti selamat Pak Mumun sudah
melakukan praktek coaching bersama Pak Angga. Terima kasih. Selanjutnya masih. Ya, terima kasih Bu Rina, Pak Angga. Mohon maaf kalau masih banyak hal yang kurang.